Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi subhana hadrati Sayyidina wa sayyidatina Abi Bakr Siddiq wa Umar wa Utsman wa Ali wa Fatimah wa Hasan wa Husain wa baqiyatis sahabati wa jamil anbiya wal mursalin wa malaikatil muqarrabin wal awliya wal asfiya wa imatil mustahidin muqallidin biddin was-suhada'i was-shalihin wal ulama'i rasyidin bil ilmi summa hadrati aimatil arba'ati Imam Abu Hanifah wa Imam Malik wa Imam Syafi'i wa Imam Ahmad bin Hanbal summa hadrati Abu Hanifah summa hadrati Syaikhul Qadir Jilani al-Qadir Qaddas Nasir wa ila Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa ila Isa Junaid al-Baghdadi wa ila Abu Hasan Ali al-Asy'ari Syafi'i Mansur al-Maturidi summa ila hadrati awliya ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa barriha min yamina ila shimaliha sallallahu hadrati syaikhi masyayikhina wa ulama'ina min al-sunnah wal jamaah min al-hadil ulama susunil hadrati mu'allif hadal kitab sallallahu وإلى أبي وأمي وإلى أبينا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا من جهة أبينا من جهة أمنا وإلى أهل القبور الذين دفنون بهذه القرية غفر الله لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك يا الله بحبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبأنبيائك ورسولك وأوليائك وأصفيائك بشيخنا وشيخنا وعلمائنا من السنة والجنة العلماء بآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا الصالحين أن تغفر ذنوبنا وتوسع رزقنا وتفتح لنا أبواب رحمتك في دنيانا وأخرانا تبلغ جميع مقاصدنا ومناوينا من نيات الصالحة اللهم إنا نسألك الرحمة والمغفرة والبركة والسعة والعافية والسلام والسعادة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الخاتمة وعلما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وحياة طيبة مباركة وزوجة وأولادا وتلاميذا من عبادك الصالحين مخلصين معبودين مرزوقين مبروكين ببركاتهم وكرامتهم وأسرارهم بجاه نبيك وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عربي ومن أجمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع
dan syariat-syariat bagi anak yang dilahirkan. Anak yang dilahirkan itu adalah ada kala anak itu adalah penyejuk hati kita, penenang jiwa kita. Maka kalau ada orang memiliki anak itu ada senangnya minta ampun. Ada orang yang sekian tahun berumah tangga tapi tidak punya anak, kan gimana rasanya ya? Galau. Maka dalam Al-Quran itu kan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami dari istri-istri kami, keturunan kami yang menyejukkan hati, qurrata a'yun, menenangkan mata kita, mengademkan mata kita, dan jadikan sebagai pemimpin bagi orang-orang yang takwa. Itu berarti anak menjadi penyujuk. Tapi ada kala anak itu menjadi musuh. Ada. Jadi anak itu kadang menjadi musuh kita. Ya ayyuhalladzina amanu qul min azwajikum wa auladikum ya aduan. Ada kala dari istri kita atau anak-anak kita menjadi musuh. Fahdaruhum, maka takutlah. Kan'an dengan Nabi Nuh musuh juga. Jadi kalau misalkan ada orang tua bertengkar sama anak, ya sudah dari situ. Ada kala anak itu menjadi perhiasan. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta, kemudian anak itu adalah menjadi perhiasan dunia. Maka dalam Al-Quran sebagian dikatakan zuyyina linnasi hubbus syahawati ya minan nisa'i wal banin wal qanatil muqantarati dan seterusnya. Dunia itu dihiasi dengan syahwat. Apa syahwat itu? Ya perempuan. Maka kalau ada orang yang pertama kali
itu dia dengan perempuan itu menggoda betul. Kemudian apa? Anak itu kan zina, perhiasan. Itu adalah kedudukan anak di dalam Al-Qur'anul Karim itu. Nah, kalau kita punya anak, maka di dalam Islam itu ada syariat yang harus memang kita lakukan. Bagaimana caranya untuk mendapatkan anak-anak yang soleh itu? Karena kan kepengen kita memiliki anak yang soleh. Karena kebanggaan bagi kita adalah anak yang soleh itu, baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang tidak putus sampai akhirat itu, sampai kita mati itu adalah anak yang soleh. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Semua amal perbuatan itu adalah terputus kecuali yang 3 hal itu. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, kemudian anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Maka yang paling berharga adalah anak yang ketika kita meninggal, anak ada di samping kita, mentalkin kita, mendoakan kita. Itulah kebahagiaannya orang tua. Gak ada yang orang tua itu tidak pengen dikasih anak, pengen ini, pengen itu. Pengennya apa? Ya udah, memiliki dia soleh, taat kepada Allah, yang mengalir nanti pahalanya kepada orang tua kita. Apalagi didoakan, apalagi dikirim Fatihahnya, Yasinnya, mungkin itu adalah menjadi penghargaan bagi orang tua yang sudah meninggal itu. Maka tak lupa-lupa kita pengen berdoa terus memiliki anak yang soleh dan solehah. Nah, ketika anak dilahirkan itu adalah ada di dalam fikih itu yang pertama, yustahabu lil walidi ayyu'addina fi adhanil maulidil yumna wa tuqamas salatu fil yusra hinnayuan. Disunatkan kepada orang tuanya untuk mengadani di telinganya anak yang baru dilahirkan di telinga sebelah kanan, dan diqomati di telinga sebelah kiri. Itu kalau kita memiliki anak. Jadi kalau kita punya anak, buru-buru begitu lahir orang bayi, langsung diambil bayi itu, kemudian adanin. Siapa? Orang tuanya. Jangan adanin orang lain. Ada orang lain pun susah. Saya nggak bisa ngadanin. Kita adanin telinga kanannya, telinga kiri dikomatin. Karena itu adalah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada nafi udunil Hasan. Kanjeng Nabi mengadani ketika Hasan lahir itu di telinga sebelah kanannya. Itu adalah Kanjeng Rasulullah SAW. Ada hadis lain, man wulida lahu mauludun fa adana fi udunil yumna wa qama fil yusra lam tadurru musibyan. Barang siapa yang memiliki anak yang dilahirkan kemudian diadanin sebelah kanannya, telinga sebelah kanannya, dikomatin telinga sebelah kirinya, lam tadurru musibyan, maka tidak akan terkena musibyan. Apa musibyan itu? Musibyan itu adalah at-tabi'atu minal jinni, yaitu jin yang selalu mengiringi setiap manusia. Jadi kalau misalkan tidak diadani, jinnya terus mengiringi itu. Maka kalau ada anak nangis, itu ya kan nggak tahu bahasa anak itu. Apakah anak itu hafal, apa anak itu takut? Kalau bahasa bayi itu adalah hanya nangis, dan itu adalah fitrahnya. Maka kata Rasulullah SAW, kalau diadanin telinga kanannya, telinga kiri, dia tidak akan terkena musibyan itu, tidak akan terkena jin. Jadi pasti akan ada yang mengiringi itu. Ini kata Rasulullah SAW. Itulah
Maka ketika kita punya anak, maka pertama lahir itu ada. Kenapa? Karena berarti yang pertama kali dia masuk ke telinganya itu bukan sesuatu yang jelek, tapi sesuatu yang bagus. Sehingga tauhidlah yang masuk ke dalam jiwa anak itu. Bukan yang pertama kali adalah nyanyian dangdut. Ya jadi dangdut langsung goyang-goyang bayinya. Ya. Maka orang tua dulu sambil nimang-nimang itu bukan diiringi oleh musik, tapi diiringi bacaan sholawat, ya. Pantes gitu. Maksud saya kalau orang tua dulu itu sambil masak nasi, sambil bawa anak, sallallahu ala Muhammad sallallahu itu mas sekarang berbeda anak-anak sekarang itu. Jadi wajar kalau punya anak itu goyang-goyang gitu. Jadi emang harus ikhtiar gitu, ikhtiar untuk memiliki anak yang soleh itu. Nah, ada yang mengatakan lagi wa yusannu ayyakula fi udunil maulidil yumna, disunnatkan membaca ketika dia ada di telinga sebelah kanan itu baca inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sungguhnya aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dan keturunanku dari syaitan yang terkutuk. Nah itu. Ada yang mengatakan gitu. Untuk tabaruk lah dengan lafaz ayat dan ayat itu, tabaruk. Ada yang baca lagi baca surat Al-Ikhlas, itu tabaruk. Jadi supaya apa intinya? Yang pertama kali masuk ke dalam telinga anak itu adalah kalimat-kalimat baik, sehingga terpatri di dalam jiwa sanubarinya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Yang berikutnya wa yusannu ayyahnaka al-maulud bitamrah bi anta doa wa liku biha dakhilul fami wa yaftahu famuhu hatta yanzila ila zawfihi minha syai' fa illam yakun tamrun fa yunhanuhu bihalwin. Disunatkan lagi kalau kita memiliki anak yang dilahirkan ditahnik. Itu bahasa. Apa ditahnik itu? Kita punya korma yang sudah dilepeh, kemudian dikunyah oleh bapaknya, kemudian dimasukin ke dalam mulutnya, diperes sehingga yang masuk ke dalam perut bayi itu adalah sari biji korma. Itu yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa yang manis-manis? Supaya anak itu menjadi sesuatu yang baik, manis-manis kan ya. Kalau nggak punya, dengan malu sedikit aja, jangan kebanyakan. Itu adalah ditahnik. Kita kan nggak pernah. Nah, kadang kita lupa. Supaya apa? Yaitu supaya apa yang masuk ke dalam itu sudah yang baik-baik. Wada'ala bil barakah, kemudian berdoa dengan keberkahan, gitu kan. Itulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW di tahnik. Itu sunnah tahnik itu. Maka kita kalau nggak bisa ya datanglah ke ulama, ada bawa bayi kita, ya kemudian minta ditahnikin, dikunyah oleh ulama, sehingga itulah yang menjadi makanan pertama masuk ke dalam bayi itu adalah orang-orang yang baik. Misalkan itu tabaruk untuk kepada anak yang baru dilahirkan. Jadi nggak ada istilah jijik orang tua itu. Zaman dulu kan begitu ya, disuapin, dikunyah dulu, dimasukin ke dalam mulut bayi oleh orang tuanya. Makanya pantas nurut, iya kan? Zaman dulu kita kan nurut sama orang tua. Sekarang blender, di blender, kemudian ya udah muter aja di bayi, iya kan? Jadi hilang itu tradisi itu ya. Punya sampai lembut,
kemarin dimasuki, jatuh aja jatuh, diludahin jilat sama ibunya, sepuh gitu. Itu hebat. Kenapa? Karena lidahnya ibu, ludahnya ibu itu adalah obat bagi anak. Gitu. Maka apapun yang menjadi sesuatu yang dilakukan oleh orang tua itu menjadi obat bagi anak-anaknya. Nah, itu orang tua. Sekarang lain ya. Wa yundabu ayyuhan al-walidu bi ayyuqala lahu. Yang berikutnya, kalau kita punya anak kan biasanya ditengok oleh orang-orang tetangga sekitar, teman, kerabat. Maka sunnah tahniah. Apa tahniah? Tahniah itu adalah mengucapkan selamat, ya. Kita selamat, tengok bayinya, didoain. Tidak hanya bawa buah-buahan saja, bawa roti iya, bawa buah-buahan iya, tapi doain juga. Itu adalah tahniah. Barakallahu laka fil mawbilaka wa syakartal wahiba wa ballagha asyaddahu wa razaqta birrahu. Kan gitu ya. Ya Allah, berkahilah, barakallahu laka, semoga Allah memberikan keberkahan untukmu di dalam anak yang sudah diberikan olehmu, anugerah, dan bersyukurlah kepada zat yang telah memberikannya, dan sampaikan kepada anak itu sampai dewasa, dan mudah-mudahan anak itu diberikan rezeki untuk bisa berbakti kepada orang tua. Jadi didoakan oleh orang yang nengok itu. Pendek kan itu doa. Barakallahu laka bil mawhubi laka wa syakarta al-wahiba wa ballagha asyaddahu wa razaqta birrahu. Itu ya. Nah, itu dari orang yang tengok. Yang ditengok doain juga. Itu hebatnya. Jadi saling tautan. Barakallahu laka wa baraka alaika. Gitu kan? Jadi orang Islam itu enak sebenarnya, saling tahu dan doa saling mendoakan. Orang nengok doa, yang ditanya doain lagi. Kita aja bersin apa? Doa kan? Ya hadikumullah, ya. Didoain lagi, ya yusnibah lakum. Jadi saling mendoakan. Habis sholat, taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Jadi doa, setiap ini itu doa terus. Termasuk ketika punya nengok sekeluarga atau handai tolan yang memiliki anak, doain. Itu adalah sunat tahniah. Nah, lalu kemudian wa yustahabbu halqu ra'si mauludi. Disunnatkan mencukur rambut anak yang dilahirkan. Nah, maka ada tradisi kita mencukur rambut. Nah, mencukur rambut itu adalah sunnat. Ketika mencukur, kapan itu? Fil yaumis sabi, di hari ke-7 dilahirkan dari anak itu. Hari ke-7 dan dilahirkannya itu, itulah dicukur. Nah, sambil apa? Waisamnya sambil dinamain anak itu. Sambil dinamain, kemudian kita mengundang sunat walimah, mengundang walimah. Masa kalau diundang nggak ada apa-apanya sih? Nah kan, masa nggak ada nasi-nasi acan, gitu kan? Maka kita apa? Biasanya kita nyembelih kambing. Nah, kambing itulah yang disebut dengan akikah nanti. Kita akan bahas nanti hukumnya secara mendetail. Nah, ketika mencukur rambut, kan mencukur rambut, ya, itu ada doanya. Jadi nggak saling cukur aja, nah, semuanya deh. Kadang kita kan, jadi doain oleh orang yang mencukur itu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma nurus samawati wa nurus samsi wal qamari. Allahumma sirrullah nurun nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sambil cukur. Nah, supaya betul-betul ada nurnya bayi itu. Kemudian kalau nggak bisa itu ditiup, biasanya ditiup kubur-kuburnya. Setelah dicukur kan ditiup kubur-kuburnya itu. Doain juga ayat yang tadi itu, ayat Allahumma inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, saya punya anak ini mudah-mudahan dilindungi ya Allah keturunan kami dari setan yang terkutuk itu. Doain ubun-ubunannya. Maka pantas kalau anaknya soleh itu. Dan semenjak itu udah didoain banyak orang, ulama, ditanya yang pertama kali masuk satu yang manis, yang halal. Ketika masuk telinga kanan, kalimat tauhid yang masuk telinga kiri juga sama. Yang maka pantas kalau anak-anaknya soleh-soleh. Jadi ada caranya. Anak-anak sekarang itu nggak ngerti yang begini-begini. Hanya orang tua dulu gitu. Karena tergeles dengan perkembangan zaman itu. Nah, itulah ketika dicukur itu, baca itu. Nah, biasanya juga dikasih nama nanti dikasih nama. Nama yang bagus ya. Nama yang bagus ya, yang Abdullah itu bagus katanya. Abdul Asma yang paling baik itu adalah namanya adalah Abdullah, Abdurrahman. Tapi kalau di Sunda itu kalau namanya Abdullah jadi panggilannya Abdullah. Jadi kadang disingkat-singkat ya. Ada namanya Abdurrahman, Oman, ya, Oman jadi. Yang tadinya bagus jadi Oman. Kemudian Dur, ya kan? Jadi itu doa itu kan panggilan. Ada namanya Muhyiddin. Muhyiddin itu apa? Menghidupkan agama. Ada orang manggil 5 kali kepada anak itu, berarti mendoakan anak itu ya Allah menjadi orang penghidup agama. Muhyiddin, Muhyiddin, doain lagi, Muhyiddin, berapa kali itu didoain. Maka senang kalau kita dipanggil itu nama lengkap, supaya ada nama. Maka nama itu yang mengandung arti, jangan tidak ada artinya. Anak-anak sekarang kan dari Google, dari internet, sampai bingung udah saking banyaknya itu. Coba, kalau zaman dulu kan orang tuanya kalau nggak bisa ya sama kiai lah pergi. Supaya apa? Karena nama itu adalah doa dan itu akan dipanggil nanti orang-orang itu dengan namanya. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum. Kalian itu semua nanti akan dipanggil di hari kiamat dengan nama-nama kalian. Wa asma'i abaikum, bapaknya juga dipanggil. Bahasinu asma'akum, maka perbaguslah namanya. Ya Abdurrahman bin Abdullah misalnya. Kan bagus. Jadi kalau namanya zaman dulu kan kadang momentum aja. Ada orang yang lahir hari Rabu pada asar, kebetulan perempuan Sarboa. Gitu kan? Jadi gitu. Jadi kan ada ya udahlah. Yang itu aja kadang asal aja. Maka perbagus nanti ya, takut malu nanti di akhirat dipanggilnya gitu. Nama bapaknya Su'aib, nah, itu bagus Nabi Su'aib. Tapi anaknya Jetli gitu. Gitu kan. Aduh. Jadi nama itu ya ada banyak nama-nama yang bagus Islami tapi mengandung makna. Boleh. Kata kuncinya adalah fahassinu asma'akum, perbaguslah nama-nama itu. Nah, ada pengen misalkan dari Al-Quran, wah hebat dari Al-Quran. Kebetulan namanya siapa? Dolim, kan ada Al-Quran, Dolim.
seton misalnya. Jangan juga gitu. Himar, pulet, itu adalah nama-nama jelek gitu. Oh yakul. Ya, walam yakul. Yakul. Ya, miskol. Gitu. Jadi jangan ini juga. Jadi ada dari Al-Qur'an tapi yang mengandung makna baik. Maka dalam ilmu psikologi Al-Quran itu ada nama misalnya ini, disambungkan. Tidak di Al-Quran surat ini ada, ketemu maknanya ini, itu ada. Nah itu. Jadi hati-hati dengan nama itu. Haris bagus misalkan. Hamma ada namanya Hamam. Ada Hammam, ada Hammam pakai H. Kalau hammam itu toilet. Jadi jangan sampai keliru juga. Tentang bahasa Arab, hammam. Ada burung merpati. Apakah pakai H bagus hammam. Itu cita-cita tinggi. Nah itu. Ada namanya siapa? Murah itu pahit. Nah itu hati-hati juga. Gimana kalau nama-nama disandarkan kepada nama-nama Asmaul Husna kan boleh, tapi dikasih Abdulnya, Abdurrahman. Jangan pakai Asmaul Husnanya, nggak boleh. Nama-nama Nabi boleh ya. Maka kata Nabi, tasummu bismi, bagilah nama dengan nama-namaku. Tapi jangan nabinya atau lakomnya, jangan. Ya Abul Qasim karena lakomnya Nabi itu boleh. Tapi jangan memberikan kinayah dengan kinayahku. Abul Qasim itu adalah kinayah, maka memberikan kinayah katanya haram, ya. Maka dimakruhkan nama-nama yang jelek itu. Ya. Bolehkah dirubah? Boleh dirubah. Kan ada nama kayak ini anak, ada orang zaman sakit-sakitan karena mungkin berpengaruh dari nama itu, karena didoain jelek oleh orang, maka dirubah boleh dirubah. Maka disunatkan merubah nama-nama yang jelek menjadi nama-nama yang baik. Karena Rasulullah SAW pernah merubah namanya Isma Asiyah, ya, merubah jadi nama yang mengandung jelek, Anta Jamilah menjadi Jamilah, menjadi bagus. Ghayyara isma Barrah ila Zainab. Ada namanya perempuan Barrah dirubah menjadi Zainab. Ya. Itu. Wa yajuju tasmiyati bi aktsar bi ismin wahid wal iktisar ala ismin wahid aula li fi'il bi aula. Wa yukrahu karatu syadidah tasmim bi sittin nas wal ulama. Dimakruhkan katanya adalah wanita menamai wanita yang paling mulia. Paling mulia, karena itu akan bohong kalau wanita yang paling mulia. Li'annahu kadzdzab. Karena kalau misalkan kalau perempuan paling mulia nanti pas anaknya tidak mulia, nah, jangan keterlaluan juga maksudnya begitu. Wala tajuju atasmiyatu bi malakul amlak. Janganlah memberikan nama dengan malakul amlak. Artinya apa? Rajanya segala raja. Oh itu jangan. Syahansah. Itu juga sama artinya itu. Syahansah. Dan itu adalah milik Allah. Wa tasmiyatu bi abdin nabi, dengan nama Abdun Nabi, misalnya hambanya Nabi. Qad tajuju ida qasbitas. Qad tajuju ida qusida, kadang diperbolehkan kalau memang yang dimaksud menamai. Lan Nabi, tidak nama nabinya. Nah, tambahin Muhammad boleh. Muhammad, saya Muhammad Romli. Itu nama Muhammad itu dikatakan kalau ada nama Muhammad, keluarganya akan menemukan keberkahan. Wa mal aktsarut ilal mani hasyata tasyrik li haqiqil ubudiyah. Wala tajuju tasbih Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah, ya, tidak boleh.
Abdul Uzza nama berhala itu Abdul Uzza. Abdul Ka'bah hamba Ka'bah itu bukan hamba Ka'bah. Wa yarumu talqibus sahbi ma yukrahu, dan kita haram juga melakobi memanggil nama panggilan yang orang itu enggak senang. Ada orang kelihatannya picak. Hei picak. Ada orang namanya pendek. Hei bocil. Gitu kan? Ya walaupun buruk, tidak boleh. Kita nggak boleh melakobi orang yang memang orang itu nggak senang. Ada orang hidungnya besar, orang Arab, dibilangnya, hei ampun aku. Ya, ampun aku itu kan hidungnya onta. Karena melihat orangnya hidungnya besar, dibilang ampun aku. Ada orang suka makan, hei Abdul Butur, hambanya perut, itu tukang makan. Kita juga sama kan, hei Romok. Orang Sunda suka kentut, sohibul durat, jadi melakobin orang yang tidak senang itunya. Tapi kalau kita untuk menunjukkan kalau enggak itu enggak akan ketahuan gitu, boleh nggak? Boleh. Kalau lakobnya bukan itu, jadi orang nggak akan ngerti gitu, maka boleh. Boleh melakobi nama-nama kita dengan lakob yang bagus. Sahabat-sahabat juga kan ada namanya, misalkan Umar Al-Faruq, ya. Jadi Umar Al-Faruq itu kan itu lakob Al-Faruq. Sayyidina Hamzah lakobnya apa? Asadullah, singanya Allah. Khalid bin Walid, Saifullah, itu kan alam lakob. Jadi nama panggilan itu yang baik. Jangan tadi namanya asli, ada namanya panggilannya. Hei Dur, di Dur siapa? Durdar, Durdor. Ya itu nama panggilan. Tapi ya itulah nama tradisi ya. Tradisi lokal itu kadang menyertai terhadap nama kita juga. Ada namanya Cecep, pasti orang Jawa Barat. Ada namanya Asep, itu pasti orang Jawa Barat. Karena nggak akan ada orang Jawa misalnya Jawa Tengah, Jawa Timur, namanya Asep, nggak akan ada itu. Ya, adanya pasti Bejo, kemudian Jawa, Nah, Cecep berbacet Rusia, terus ya, Rusia, Molotov, bom. itu adalah tradisi kita. Maka ada kumpulan nama-nama Asep. Jadi perkumpulan kan ya. Ya Allah. Jadi saking banyaknya itu. Dan itu adalah tradisinya. Mungkin namanya Saifullah, panggilannya jadi Asep. Ya, kayak tadi Abdurrahman panggilannya Oman, gitu kan. Rohim panggilannya Ohim. Jadi orang Sunda itu kadang enaknya gitu ya. Jadi, tapi kalau kita pergi ke marganya, ke kampung Arab, pasti ya Muhammad, ya Qasim, gitu. Saiful Rahman, panggilannya apa? Ocong. Iya, bisa itu. Tapi ya itu, tapi mungkin ada asbabun nuzulnya. ada apa namanya? Kenapa kok bisa dinamai Ocong itu? Pasti ada. Tapi ya itu kadang. Jadi nama itu kadang melekat, yang melekat itu bukan namanya, malah nama alam lakonya, jadi nama panggilannya. Gitu lah. Nama kerennya. Kadang artis itu ya, nama aslinya siapa, tapi kok terkenalnya itu. Kadang nggak mau. Namanya Siti Jubaidah, kan nggak, kayak nggak keren gitu. Dipanggilnya pengennya lain gitu ya. Padahal itu orang tua ngasih itu supaya ada doanya. Kayak Inul, mohon maaf, Inul nggak tahu nama aslinya siapa. Tapi yang terkenal Inul Bor kan gitu kan. Gitu kan. Nah, jadi
itu menjadi satu yang nama keren. Jadi keren itu jadi menjadi kebanggaan. Padahal esensinya nama adalah doa. 1000 kali orang manggil itu doa terus memancarkan minta kepada Allah. Saya Muhammad Romli dikasih orang tua itu. Kenapa Romli? Yang pertama tafaulan kepada Imam Romli. Dalam fikih itu kan ada yang namanya Imam Romli dan Imam Rafi'i. Tafaul. Romli itu artinya pasir. Pasir itu banyak kata saya. Pasir itu banyak, nggak bisa dihitung. Ya mudah-mudahan ilmunya banyak, gitu. Itu kadang tafaul. Kita boleh panggil Al-Ghazali, boleh tafaul pada ulama-ulama besar. Nama-nama siapa itu? Anaknya Dani Ahmad itu bagus-bagus. Apa Abdul Qadir Jailani, ya deh. Tapi panggilannya Al, gitu. Ya, ada Dul, Al-Dul, Al-El dan Dul. Iya. Padahal itu namanya bagus-bagus ya. Jadi Al-El dan Dul. Jadi kadang nama itulah yang tadinya bagus menjadi tidak bagus. Karena nggak ada makna. Nah itulah kenapa dinamain bagus itu. Wa yarmu tasmiyatu bima la yaliqu illa billah, dan haram menamai dengan sesuatu yang tidak layak kecuali kepada Allah. Siapa? Contohnya Al-Qudus, Kudus. Kecuali nama Abdul. Kalau dinamain Abdul Kudus boleh, tapi Kudus, hei Kudus, jadinya panggilnya kardus, jangan. Bar, Holik, nggak boleh, hei Holik. Panggilannya adalah mesti dipanggil Abdul Holik, jangan panggil hei Holik. Nah, itu adalah hanya milik Allah. Jadi jangan sampai ada namanya Abdul Holik dipanggil Holik. Ada itu yang begitu. Namanya Abdul Holik, ya Abdul Holik. Jangan panggil Holik. Jadi kalau hei Holik, hei pencipta, kan gitu. Holik itu hanya milik Allah. Ada, oh iya, ada itu. Rahman, nggak boleh Rahman. Ayo, hai Rahman, misalnya. Lalu panggil Abdul Rahman, Oman, nggak apa-apa lah. Maksudnya itu gitu. Lianna makna zalika la yaliqu bi ghairi ta'ala, karena maknanya itu tidak akan patut kepada selain Allah. Hanya milik Allah nama-nama itu. Nah, itulah apa syariat yang ada ketika kita memiliki bayi yang dilahirkan, dan juga adalah akikah itu. Nah, akikah itu ada definisinya, ada hukumnya, ada jenis hewan yang disembelihnya, berapa yang disembelih, kapan waktunya, bagaimana hukum dagingnya, bagaimana membagikannya, gitu. Nah, itu akikah. Nah, akikah menurut Hanafi, qala al-Hanafiyah tubahu al-haqiqah. Menurut Hanafiyah dibolehkan saja. Hukumnya akikah itu adalah mubah. Wala tustahabbu, dan tidak disunatkan. Kenapa? Li'anna tasyri' al-udhiyah nasbun kulladamin kana qablaha min al-akikah. Karena menurut Hanafiyah syariatnya udhiyah, korban itu udah menasah, menghapus terhadap setiap darah yang ada sebelumnya. Jadi cukuplah dengan korban. Kalau dengan kurban itu sudah menghapus kepada hal-hal yang lain. Itu menurut madhab Hanafi. Maka tidak sunat, hanya mubah saja. Itu akikah. Ada lagi tradisi zaman dulu itu, ada namanya rojabiyah, ada atirah. Jadi ada akikah, ada rojabiyah, ada atirah. Kalau rojabiyah adalah kita zaman dulu orang Arab selalu menyembelih kambing, domba pada masa zaman jahiliyah yang disembelih pada bulan Rajab. Jadi hanya di bulan Rajab dia menyembelih. Maka ada tradisi rojabiyah. Kemudian dimasak, dipanggil keluarganya untuk memakannya. Nah, itu rojabiyah.
Ada tradisi lagi atira selain itu. Atira itu apa? Atira itu ada anak pertama dari onta biasanya. Ya, anak pertama dari onta atau dari kambing. Kemudian disembelih, ya, disembelih dan dimakan, dipanggil teman-temannya, dipanggil kerabatnya untuk memakannya. Nah, itu adalah namanya atira. Nah, atira itu adalah ada yang mengatakan ketika domba itu memiliki anak 10, kemudian salah satunya disembelih. Jadi kalau kita memiliki domba dan beranak 10 kan senang. Yang satunya disembelih. Sembelih, kemudian dipanggil keluarganya, anak-anaknya daitolan makan bersama atira. Jadi kalau lihat maknanya baik akikah maupun atira wajar itu adalah tradisi mengumpulkan orang untuk kita makan bersama. Tapi supaya ada pahalanya, maka ada namanya akikah. Nah itu. Jadi kalau gitu akikah itu apa? Akikah itu adalah ad-dabihatu allati turbau anil maulud. Adalah hewan yang disembelih dari anak yang baru dilahirkan. Kapan? Biasanya yaum usbu'i, pada hari ke-7. Nah itu. Itulah namanya akikah. Ada lagi yang mengatakan katanya asy'aru alladzi 'alal maulud, rambut yang dilahirkan dari anak yang dilahirkan rambutnya. Itu akikah. Kemudian orang Arab menamai dabihah ketika anak itu memiliki rambut dicukurnya dengan nama akikah. Jadi itulah yang disebut akikah. Jadi hewan yang disembelih dari anak yang dilahirkan. Maka ini menurut yang sahih atau menurut jumhur fuqaha selain Hanafiyah, maka yang atiroh dan rojabiyah tadi itu tidak disunatkan. Yang disunatkan kepada ayahnya dari harta ayahnya itu apa? Akikah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak dikatakan wajib ya dalam hadisnya. Hadis Ibnu Abbas, aqa anil Hasan wal Husain kabsan. Kanjeng Nabi mengakikahi dari Sayyidina Hasan dan Husain kabsan, domba di kambing. Jadi memang kenapa tidak onta? Boleh nggak akikah pakai onta? Nanti ada. Memang Nabi senangnya kambing, jadi Nabi mengakikahi cucunya Hasan dan Husain adalah domba. Ma'al gulami akikatun, dari anak itu ada akikah. Fa'ariku anhu daman, maka menyembelihlah atau mengalirkanlah dari anak itu darah. Wa amitu min anhul adza, dan hindarkanlah dari penyakit. Itu hadisnya. Kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi turbahu anhu yaumas sabihi wa yusammihi wa yulaqu ra'suhu. Setiap anak yang dilahirkan itu adalah masih tergade dengan akikahnya. Kemudian disembelihlah hewan itu ketika hari ke-7-nya, dinamai dan dicukur rambutnya. Nah inilah hadisnya. Maka bagi anak yang bagi orang tua yang memiliki anak, maka disunatkan kita akikah. Hikmahnya apa? Syukur terhadap nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita dengan rezeki. Rezekinya apa ya? Anak. Ya, tadi saya bilang tadi, maka kebanggaan bagi orang tua kalau memiliki anak. Saking syukurnya kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan, maka kita menyembelih kambing untuk akikah itu. Di samping membiasakan kedermawanan kita. Ya kan kalau kita ingin manggil orang nyembelih, itu kan membiasakan dermawan itu, dermawan. Kemudian ya sekali-kali membahagiakan kerabat, tetangga, membahagiakan Anda itu. Biasanya kalau makannya bareng-bareng enak.
berakikah itu adalah niatin syukur terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah, membiasakan hidup kedermawanan kita, dan membahagiakan keluarga. Jadi kalau akikah, panggil keluarga dekat, jangan sampai lupa. Ini yang jauh dipanggil, bukan saya bukan, tapi yang tetangga atau ini nggak dipanggil, atau saudara dekat nggak dipanggil, padahal tujuannya adalah itu. Jadi enaknya di aliran ahli sunnah wal jamaah itu banyak tradisi makan-makan. Jadi kalau Pak Haji misalkan gemuk itu karena makan-makan. Mau selamatan rumah, manggil orang, makan lagi. Selamatan anak, namain, makan lagi. Ya, makan terus. Kemudian misalkan anaknya wisuda, makan lagi. Ya, ada yang meninggal, makan lagi. Jadi kita orang ahli sunnah wal jamaah itu, dan tradisi itu hanya ada di Indonesia. Itu gotong royong, kebersamaan, bisa saling sapa dengan sesama orang, yaitu di situ. Jadi tradisi itu kadang baik. Jadi urfun yang sahih yang dipelihara oleh ulama-ulama dulu, oleh wali songo itu. Tradisi zaman dulu tradisinya adalah apa? Kan sasajen ini udah ditinggalkan yang itu, ganti dengan bacaan-bacaan kalimat yang bagus, diganti dengan kalimat-kalimat yang baik, adalah tahlil, ada tahlil. Jadi itulah bagaimana mengubah satu tradisi. Tradisinya ada, tapi tradisi yang bisa mensekutukan terhadap Allah, memusyrikan kepada Allah, dihilangkan. Nah itu seperti itu. Jadi enak sebenarnya. Jadi kalau orang ahli sunnah wal jamaah nggak gemuk itu aneh. Makan terus. Nah itu. Itu adalah disebut akikah. Jenisnya bagaimana ini? Hewan yang diakikahinnya, jenisnya itu adalah harus selamat dari aib, dari cacat, sebagaimana hewan kurban. Nggak boleh yang pincang, nggak boleh yang kurus. Ya. Maka kalau ada akikah, hanya mengirimkan uang tanpa melihat hewan yang disembelihnya, perlu diragukan. Kan nggak tahu kita ya. Nah, kemudian kalau kita biasanya kalau kita menyembelih kan bismillahi wallahu akbar gitu kan. Allahumma minka walaka Allahumma taqabbal minni hadihi akikatu siapa? Akikatu Ahmad bin siapa gitu kan. Ya itu kan disebutkan akikahnya siapa. Jadi enaknya, bagusnya belilah kita kambing, kita lihat, manggil orang untuk bisa menyembelihnya. Kalau bisa kita sendiri bisa boleh. Ya, itu jadi jelas kambingnya, jelas dombanya. Tetapi sebenarnya katanya, kalau seperti udhiyah tidak hanya kambing, onta pun boleh. Karena yang ada di kitanya kambing, maka kan kambing. Kalau begitu sapi boleh nggak? Boleh sapi. Untuk 7 orang anak. Ini kayaknya anak ini kita punya 7 belum diakikahin semua. Udahlah mendingan nyembelih sapi saja. Boleh. Nah, ya, tapi nggak lumrah ya. Yang lumrah hanya kambing sama domba. Kenapa? Karena yang murah. Kalau sapi mahal sekali. Beda dengan korban. Nah itu. Nah, itulah. Jadi jenisnya, umurnya sama, yang poin utuhnya yang sudah di atas 2 tahun ya. Jadi jangan hati-hati dengan kita, jangan tergiur dengan promo dari orang yang penyedia akikah. Taunya ada, pengen praktis. Kita lihat dulu kambingnya, siapa yang menyembelihnya. Apalagi belum ada sertifikasi halalnya. Ya kan? Nah, hati-hati. Ikhtiar. Berapa? Kemudian bilangannya ada 2. Hiya indal malikiyah syatun anidakari. Menurut malikiyah adalah 1 kambing dari laki-laki, awal 1 perempuan.
Kalau Maliki itu ya makanya ya. Kalau menurut madhab Maliki, akikah itu sama, laki mau perempuan adalah satu kambing. Kenapa di hadis Ibnu Abbas sabiqana sallallahu alaihi wasallam atau anil Hasan satu, anil Husain satu. Karena dari Hasan satu kambing, dari Husain satu kambing. Dan ini menurut beliau, menurut madhab Maliki adalah yang paling rasional dan paling memudahkan. Jadi kalau misalnya bapak nggak mampu, ya udah satu kambing, nggak apa-apa. Kan atau kredit, gimana kejadian itu? Begitu hari ke-7 satu kambing, nanti pas disunatinnya lagi satu, jadi 2, ini bagi laki-laki. Tapi menurut madhab Syafi'i dan Hanabilah katanya, qala Syafi'i wal Hanabilah anil gulami syatani, kalau laki-laki anaknya maka 2 kambing. Syat wal anil unsa, satu dari perempuan satu. Kenapa? Dia khabari Aisyah, karena hadis Aisyah. Anil gulami satani mukafiatani wa anil jariyati satu. Kalau dari anak laki-laki 2 kambing, mukafiatani yang sama kualitasnya. Jadi jangan dibedakan. Yang satu kurus, yang satu gemuk. Yang penting 2. Jangan. Nah, kalau dari perempuan adalah satu kambing. Ya. Nih. Jadi itu menurut madhab Syafi'i dan Hanafi, dan ini dipakai di kita. Nah itu kalau anak laki-laki 2 kambing, kalau perempuan 1. Ya. Ustaz katanya, gimana ya? Saya punya anak kembar, kebetulan laki-laki semua. Yang dikeluarkan berapa itu ya? 4 dong ini ya, gitu ya. Jadi yang dihitung waktu adadul akikah itu bita'adul auladi. Jadi yang dihitung akikah itu adalah dengan anaknya berapa. Jadi yang dihitung anaknya. Jadi falau walada lahu tauma'ani dalam kitabnya. Kalau kita memiliki anak kebetulan kembar, ya, karena lahu ma'akikotani, maka baginya adalah 2 akikah. 2 akikah. Wala takfi wahidatun cukup 1 saja mewakili yang itu, nggak cukup. Jadi berarti 2 akikah. Ya, kalau nggak mampu 2 ikut madhab Maliki, kan ada tadi. Tapi kalau ikut madhab Syafi'i, Hanbali 4. Tapi alhamdulillah, ya mungkin kalau 4 ya lumayan kan. Ya, kalau enggak ya 2. Jangan 1, pernah kembar sama 1 aja lah. Ini ya nggak cukup. Kemudian setelah bilangan domba yang disembelihnya berapa, waktunya kapan? Nah, waktunya itu tudbahu yaumas sabi, tadi dikatakan disembelihnya adalah di hari ke-7. Ini sebenarnya. Wa yusabu yaumul wiladah minas sabi'ah, dan dihitungnya hari kelahiran itu dari 7 hari itu. Fa'in waladat laila, maka kalau dia lahir malam hari, usiba al-yawmal ladzi yalihi, maka dihitung mulai keesokan harinya. Nah, itu dihitung 7 hari. Wasyara Syafi'i wal Hanabila annahu law daba qabla. Gimana kalau disembelih sebelum 7 hari? Au ba'da, atau setelah 7 hari ajja'ahu, maka cukup. Sebelum 7 hari udah disembelih, boleh, sudah diakikahi, boleh. Atau setelah 7 hari, boleh enggak? Boleh. Wa adhafal Hanabiyyah wal Malikiyah, dan menyandarkan madhab Hambali dan Malikiyah, la yaqul ilham, tidak memakai salin ayah. Jadi yang harus mengakikahi itu adalah ayahnya. Kalau bukan ayahnya tidak ada kewajiban. Bagaimana kalau saya udah gede, udah mampu, mungkin zaman dulu saya nggak diakikahi, boleh nggak akikah sendiri? Madhab Hanbali, madhab Maliki, wala ya'tu al-mauludu an nafsi, maka tidak boleh mengakikahi diri sendiri ketika gede. Kenapa? Li'annaha masyru'atun fi haqqil abi.
Karena akikah itu disyariatkan adalah untuk haknya ayah. Gitu. Fala yang ghairuhu, maka tidak boleh dilakukan oleh selain ayah. Gitu. Ini menurut Hambali, Madzhab Hambali dan Madzhab Maliki. Tapi dan waqtara jama'atun anil Hanabila, tapi banyak juga dari Madzhab Hambali yang membolehkan bagi dirinya untuk akikah sendiri, ada istibawan sebagai sunnah. Wala ta'tasu al-qib bis-sighar, dan tidak tertentu akikah dengan kecil, anak kecil. Fayaqal ab anil maulud, maka boleh mengakikahi ayah dari anak yang dilahirkan walau ba'da bulughihi, walaupun sudah balik. Jadi kalau sudah balik juga boleh untuk diakikahi, boleh. Kenapa? Li'annahu la akhir li waqtiha, karena tidak ada akhir waktunya. Nah, itu waktunya gitu ya. Jadi ada yang mengatakan boleh diakikahin sebelum 7 hari, boleh setelah 7 hari sampai balik pun boleh. Nah, ya. Ada yang boleh mengakikahi dengan diri sendiri, ada yang tidak boleh. Kita tinggal pilih bagaimana. Nah itu. Wa yaqulu adabi ba'da tasmiyah, ya, dan disunatkan ketika menyembelih setelah dinamai. Allahumma minka wa ilaika aqiqatu fulan. Siap. Jadi namain dulu anaknya. Jangan sampai ketika begitu diakikahin belum punya nama, diakikahin. Wa yukrahu rasul maulud bidamid da'ir. Dimakruhkan menciprati atau mengolesi rambutnya anak yang dilahirkan dengan darahnya akikah. Makruh. Kenapa? Karena itu berlaku pada masa jahiliyah itu. Jadi kalau habis menyembelih itu darahnya diolesi ke rambutnya. Kata Siti Aisyah, kanu fil jahiliyah yaj'aluna kitnatan bidamil akikah. Zaman dulu pada masa zaman jahiliyah mereka menjadikan darahnya hewan yang akikah itu adalah dengan kapas kemudian diolesi. Akhirnya Pak Amarahum, kemudian Nabi memerintahkan mereka ayat alum makan adam khulufan, hanya diganti oleh Nabi dengan apa? Ja'far. Maka ketika syukur itu kan ada bunga-bunganya di apa itu? Di mangkoknya, wangi-wanginya, ya Allah. Itulah yang kita kan nggak ngerti kan. Dan yang diolesi itu adalah sunnah juga. Gantinya nih, jadi yang wangi-wangi itu daripada diolesi oleh darah. Nah itu, misalnya, tidak boleh kita mengolesi dengan darah. Nah, jadi ternyata ada tradisinya. Maka orang tua dulu siapkan guntingnya, airnya, kemudian disisirkan pakai emas, ya. Nah, ketika emasnya itu jangan disimpan lagi. Itu diberikan, disedekahkan kepada orang lain. Nanti emasnya dijual, kemudian disedekahkan kepada orang lain. Jadi jangan emasnya yang gede-gede. Saya emasnya bagian yang 1 on, banyak itu kan 1 on. Ya, cincinnya yang 1 on kan. Jadi cincin yang gramanya berapa? Itu zaman dulu itu. Jadi ada hubungannya ternyata, ada sambungannya antara kewangian yang sudah dibiasakan tradisi-tradisi dalam akikah itu. Gimana hukum dagingnya dan kulitnya? Hukum lahmi kandohaya. Hukum dagingnya itu sebagaimana kurban. Artinya apa? Boleh. Yukalu min lamnya, boleh dimakan dagingnya, disedekahkan, tapi nggak boleh dijual. Ini nggak boleh dijual, ya dijual. Tapi wayusanu terbawa, tapi sunat dimasak. Jadi jangan ada mengumpulkan orang, kemudian dibagi matanya kayak daging kurban, gitu. Dipakai bagiin kurban. Nah, itu bedanya antara kurban sama akikah. Jadi kalau akikah itu matang, tapi kalau kurban mentah, gitu. Maka sunat dimasak. Dan dimasaknya itu
adalah yang ada yang manis-manisnya. Kemudian tulang-tulangnya dipecah. Gulai lah begitu, digulai gitu. Oh enak. Nah, wa qara indal malik al-malu wa limata dunas. Menurut Malikiyah makruh merayakannya, mengundang manusia makruh katanya. Tapi dibolehkan menurut Malikiyah memecahkan tulang-tulangnya, tidak disunatkan. Tapi menurut madhab Syafi'i wa qala Syafi'i wal Hanabilah, Syafi'iyah wal Hanabilah, ya juju ittikhadil walimah, maka boleh untuk mengadakan perayaan kayak kita undangan, gitu boleh. Di sini katakan wala yukrahu kasrul idhami, dan tidak makruh memecahkan tulang-tulangnya, dipecahkan. Jadi tidak makruh. Wa istahabu atau sunnat dipecah-pecahkan anggota hewannya itu, jadi cacah maksudnya sunnah. Wala tusaru idhamha tafaulan bisalamatil a'dha'il maulud, dan janganlah dipecah tulangnya, kata beliau, tafaulan supaya tafaul selamat anggota tubuhnya gitu. Jadi ya gitu tulang-tulangnya. Lima ruya ani Aisyah anna qalat as-sunnatu satani mukafiatanil gulab wa yasatu bahu judulan. Sunnahnya 2 kambing untuk laki-laki, 1 kambing untuk perempuan. Turbahu dimasak judulan. Apa judulan? Dimasak tidak memecahkan tulang-tulangnya. Kemudian wa yaqulu wa yaqulu wa yut'imu wa yatasaddaqu, dimakan, disedekahkan, wa dzalika yaum sayhal, itu di hari ke-7. Wa ajaja Imam Ahmad wa istahaq wa ajaja Imam riwayat Bail Jildi, membolehkan Imam Ahmad menjual kulitnya. Menjual kulitnya boleh. Wa ra'si, kepalanya, wa tasadduq bihi, dan disedekahkan hasilnya. Kemudian disunatkan ini yang tidak berlaku. Wa yustahabbu i'tal qabilah min al-aqiqah, disunatkan memberi dukun beranak dari dagingnya akikah. Jadi jangan lupa kepada orang yang membantu melahirkan. Maka dukun beranak panggil. Ustaz, kalau sekarang kan ke dokter. Gimana itu? Dokter masa kita dipanggil? Itu zaman sekarang ya. Ya dokternya yang dekat. Kalau yang jauh ya jangan menyusahkan diri sendiri. Atau zaman dulu tradisi dukun bayi, panggillah. Kalau nggak bisa dipanggil, kirimin mak paraji, kalau orang Sunda ya, mak paraji, mak ini daging kalau langsung itu. Nah, karena ada hadis mursal Nabi Dawud Nabi sallallahu qala bil akikah allati aqala Fatimah, persoalan nikah yang waktu itu akikahnya dari Siti Fatimah yang mengakikahi Sayyidina Hasan dan Husain. Ayat asila qabila birizlin, kirim tuh dukun bayinya birizlin dengan kakinya, kan senang dikasih kaki, apalagi kakinya sapi, kaki kambing, ya enggak juga. Ini zaman dulu. Yang apa namanya, identik, nyaman. Wa qulu wa imu wala tusiru mina adman. Nah, itulah dagingnya dibagikannya. Jadi jelas ya kalau perbedaan akikah dan udhiyah berarti. Jadi kalau akikah adalah sunat dimasak, tapi kalau udhiyah tidak sunat dimasak. Dan kalau akikah adalah sunat tidak dipecah tulang-tulangnya dan memberi kepada dukun beranak dan disunatkan takniyah. Itulah hal-hal yang terkait dengan bayi yang dilahirkan, syariatnya, akikahnya seperti apa. Jadi kita mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW yang ada dan juga ada dalam ajaran agama kita. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan.